Peralatan apa saja sih yang paling dibutuhkan dalam berumah tangga, baik peralatan yang besar maupun peralatan yang kecil? Untuk peralatan yang besar, kita harus mempertimbangkannya terlebih dahulu. Kita akan memakai peralatan yang seperti apa? Contohnya kompor. Untuk kompor, kita akan memakai kompor yang bergas atau kompor listrik. Untuk kulkas kita harus memakai sesuai yang kita inginkan, baik itu dari jenis ataupun ukurannya. Dan pertimbangkan juga untuk penempatannya, seperti oven itu akan kita tempatkan di bawah kompor atau yang ingin ditempelkan di dinding. Untuk peralatan yang kecil, kita harus benar-benar mempertimbangkannya. Apakah barang itu akan sering kita gunakan nantinya atau tidak? Dan jika tidak, maka kita akan pilih apakah ingin disingkirkan atau ingin kita simpan. 3. Menghitung jumlah ruangan yang dibutuhkan. Setelah kita mengetahui jumlah peralatan yang dibutuhkan, lalu kita menghitung jumlah ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan peralatan yang ada. Lalu simpunlah peralatan dengan baik agar ruangan tidak terlihat penuh dan juga barang-barang bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. 4. Jumlah ruangan yang dibutuhkan. Setelah kita mengetahui jumlah makanan dan juga jumlah peralatan yang akan disimpan, kita juga bisa menyimpannya ke dalam gudang khusus penyimpanan makanan dan juga peralatan. Untuk metode 4 ini, itu gunakan ruang yang dimaksud adalah menggunakan sebuah ruang dapur yang berukuran kecil ini untuk menyimpan sebuah peralatan-peralatan dapur. Itu pasti akan menyulitkan kita. Jadi gimana sih untuk menyimpan peralatan-peralatan yang besar ini? Contohnya untuk kompor dan bak cuci piring ini bisa diletakkan atau ditaruh pada meja yang berbentuk L. Terus dengan demikian ini keduanya tidak akan bersebelahan dan tidak saling berhadapan, jadi lebih rapi gitu. Dan yang kedua ada lemari. Lemari ini kan termasuk equipment ya, termasuk peralatan yang besar. Itu akan menyulitkan kita menyimpan pada ruangan dapur yang kecil. Jadi gimana sih untuk menyimpan lemari ini? Bisa cocok bisa ditaruh atau diletakkan di tempat yang mungkin ruangannya agak luas sedikit ya, atau di pojokan gitu. Pojokan dapur itu mungkin bisa cocok dalam hal itu. 3. Pertimbangan pergerakan dan kegunaan. Pada saat pembuatan dapur, kita harus mempertimbangkan letak peralatan supaya tidak mengganggu pergerakan saat memasak. 4. Carilah cara untuk menghemat ruangan. Pada saat pembuatan dapur, kita pasti ingin memiliki ruangan atau dapur yang mempunyai penyimpanan yang luas. Maka dari itu kita harus menghemat ruangan dengan cara tidak membeli yang tidak perlu atau membeli yang penting-penting saja agar tidak memenuhi ruangan kita. Poin kelima, kita juga bisa merancang dengan cara mendesain tata letak dapur, baik dengan metode tradisional, menggunakan kertas dan pensil untuk membuat gambar, maupun menggunakan cara digital dengan cara menggunakan komputer untuk membuat desain. Adapun kesimpulan dari kami yaitu tata letak dapur merupakan skema, bentuk dan letak kita bekerja demikian dengan fungsi-fungsi yang akan disesuaikan. Tata letak dapur juga mempengaruhi aliran proses yang berguna untuk kinerja bisnis suatu perusahaan. Oleh karenanya, setiap sudut dan aspek-aspeknya memiliki manfaat tersendiri bagi para pekerja maupun juru masak yang ada di dapur. Sekian dari kami. Terima kasih.